Alhamdulillah ala ilahi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi wa la fis samai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ba'd. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda dalam kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang muhdits, orang yang mengadakan perkara baru, perkara yang bid'ah dalam agama. Atau itu kalau dibaca man awam muhdatsan, orang yang berbuat, Allah melaknat orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Adapun kalau dibaca man awam muhdatsan, maka artinya orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah. Pelaku bid'ahnya dan orang yang melindunginya, dua-duanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama ada dalam hadis yang lain juga dari hadis Abi Thalib, hadis yang Muslim juga, kata beliau, Rasulullah bersabda, man awam muhdatsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajmain la yuqbal minhu sarfun wala adl. Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau man awam muhdatsan, atau dia sendiri yang berbuat bid'ah, maka baginya laknat Allah, laknat dari para malaikatnya dan laknat dari seluruh manusia, tidak akan diterima dari dia sarfun. Sarfun itu dipalingkan siksaannya, wala adl, dan tidak akan diterima dari tebusan. Nah, ini menunjukkan besarnya ancaman bagi orang-orang yang berbuat bid'ah dan orang yang melindunginya. Bagi orang yang berbuat, di sini umum, apakah dia yang mencetuskannya atau dia sekedar ikut-ikutan. Nah, pokoknya dia berbuat, apakah dia mencetuskan pertama kali bid'ah tersebut atau sekedar ikut-ikutan. Adapun melindungi, disuruh terangkan bantu-bantu melindungi pelaku bid'ah itu banyak macam. Nah, apakah melindungi dengan hujahnya, dengan ucapannya dia misalnya memiliki sedikit ilmu tentang agama, bahwa dia berhujjah untuk membela ahlul batil. Wala tujadilul ladzina yakhtaruna anfusahum. Rasul dilarang, jangan engkau berdebat untuk melindungi orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Nah, atau dia memiliki kekuasaan yang dengannya dia menyokong kekuatan bid'ah tersebut dan melindungi orang-orang yang berbuat bid'ah tersebut. Mau ditegur, mau dilarang, mau dicegah, dilindungi oleh dia karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini pun masuk dalam kategori pelindung. Atau dia memiliki uang, memiliki materi, dia biayai ini, dia biayai itu, diselenggarakan itu dari biaya darinya. Padahal semuanya adalah perkara-perkara, acara-acara yang merupakan bid'ah atau acara yang membela bid'ah tersebut. Maka ini masuk dalam perkara melindungi pelaku bid'ah. Atau terjun mengurus acara-acara, kegiatan-kegiatan, atau walaupun dikatakan dia adalah majelis-majelis yang dikatakan ilmu katanya, padahal berisi cercaan kepada hadis Rasulullah SAW, berupa ajaran-ajaran yang beda di dalamnya. Jadi pengurusnya, yang mengaturnya dan lainnya, termasuk dari pendukung, melindungi pelaku bidah, atau bahkan sampai hadir di dalamnya. Hadir di majelis-majelis tersebut, majelis-majelis yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka juga masuk dalam kategori menguatkan mereka, melindungi mereka. Nah, atau dia melihat bid'ah kemudian dia tidak mengingkarinya walaupun dengan hati, atau dia sanggup dengan tangan, dengan lisan, tapi tidak mau mengingkarinya dengan lisan dan dengan tangan, padahal maslahat mengharuskan dan tidak ada mudarat yang timbul. Dia diam,
Ini pun masuk dalam kategori melindungi. Apalagi kalau dia adalah orang yang alim, memiliki ilmu. Dia tahu ada kesalahan, dia lihat. Bahkan dia berada di dalamnya, tapi dia tidak mau mencegah, tidak mau menjelaskan, paling minimal. Nah, maka dia masuk dalam kategori awam muhdatsan atau awam muhdatsan, melindungi pelaku bidah atau melindungi bidah tersebut, menganutnya. Baik, yang terakhir, wala'ana Allah man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas bumi, yaitu tanahnya. Tanahnya dulunya hanya 10 kali 10 diperlebar. Patoknya dipindahkan 10 kali 12. Nah. Baik, ini masuk dalam kategori orang-orang yang terlaknat. Rasulullah bersabda, "Man dzalama qida shibri min al-ard tuwiqahu bi sab'i ardin yaum al-qiyamah." Siapa yang berbuat kezaliman sejengkal, dia mengambil tanah orang sejengkal, maka akan dikalungkan pada dia 7 lapis bumi pada hari kiamat. Nah, ini sejengkal. Dirampas, bagaimana lagi kalau lebih? Dan 4 orang ini, yang pertama orang yang menyembelih itu selain Allah, orang yang kedua orang yang melaknat atau mencerca orang tuanya, orang yang ketiga orang yang berbuat bidah atau melindungi bidah dan melindungi pembuat bidah, dan yang keempat orang yang merubah batas-batas tanah. Ini orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa laknat secara umum, adapun orang per orang tidak bisa. Nah, soalnya telah kita jelaskan dalam hukum-hukum laknat yang telah, atau kita baru jelaskan saja. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini tentang bab ad-dabah lighairillah, menyembelih selain Allah. Wa Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin." Dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara lalat dan juga masuk neraka gara-gara lalat. Ada laki-laki yang lain masuk neraka gara-gara lalat. Nah, maka sahabat heran bertanya, "Oke, fadzalika ya Rasulullah?" Qalu, mereka bertanya, "Bagaimana mungkin hal tersebut ya Rasulullah?" Qala, beliau menjawab, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun." Ada 2 orang lelaki yang lewat ke sebuah kaum yang kaum ini punya sanam, punya patung yang disembah. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Mereka tidak akan membiarkan orang selamat lewat dengan selamat. Nah, tidak akan dibiarkan dia lewat dalam keadaan hidup kecuali sampai dia memberikan kurbah, pendekatan diri, pendekatan atau sesajen, berupa penyembelihan kepada patung mereka itu, syai'an, apapun juga terserah. Pokoknya ada bentuk penyembelihan kepada patungnya baru dibiarkan lewat. Syai'an, walaupun apa itu, walaupun sedikit. Maka berlalu ada orang ini di kaum tersebut. Faqala li ahadihima, maka berkatalah kaum tersebut kepada salah satu dari 2 orang ini, "Qarib, ayo lakukan apa namanya takarrub, lakukan kurbah, pendekatan diri kepada Tuhan kami ini, patung kami ini, sembahan kami." Qala, maka orang itu menjawab, "Laisa indi syai'un uqarribu." Saya tidak memiliki sesuatu pun yang saya bisa sembelih. Saya ini musafir, tidak punya barang. Makanan pun terbatas. Bagaimana caranya ada yang mau saya sembelih padanya? Qalu lahu, maka mereka menjawab padanya, "Qarib walau dubaban." Tetap harus menyembelih walaupun dengan seekor lalat. Qarraba dubaban fa khalla sabilahu fa dakhala nar. Maka dia pun menyembelih seekor lalat, maka lalu mereka pun membiarkan orang yang tersebut lewat, maka dia pun masuk neraka. Faqala al-akhar, kemudian kaum itu berkata kepada laki-laki yang kedua, "Qarib, ayo menyembelih." Faqala, maka orang itu menjawab, "Ma kuntu." Saya tidak akan liqarriba, betul-betul tidak akan menyembelih li ahadin, kepada siapapun juga, syai'an, dengan sesuatu apapun juga, dun Allah azza wajalla, selain Allah azza wajalla. Jadi tidak akan menyembelih dengan sesuatu kepada siapapun juga, dengan sesuatu apapun juga, dun Allah azza wajalla, selain Allah azza wajalla. Ini nilai-nilai tauhid, ada nafyu wal isbat. Wa darabu naqahu fa dakhala al-jannah, maka mereka pun memenggal leher orang ini, lalu dia pun masuk surga. Tahu Ahmad. Baik. Sisi hubungan antara hadis dengan bab jelas ya. Bagaimana penyembelihan di sini menyebabkan satunya masuk surga dan satunya masuk ke dalam neraka. Baik.
Di sini kita lihat yang paling nampak kita bisa petik di sini bahwasanya namanya kesyirikan tidak dilihat dari ukurannya. Kapan satu perkara itu tetap jelas dia ibadah, jelas sudah dalilnya dia ibadah, nah kapan dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit sudah merupakan kesyirikan. Dan dikatakan kalau menyembelih sapi kerbau syirik. Kalau ayam tidak. Tidak ada bedanya. Nah. Atau kalau sekedar telur dilempar sungai bukan syirik itu. Tidak ada bedanya. Nah, jelas semuanya bentuk-bentuk ibadah besar kecil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala syirik. Iya. Oh, kalau orang salat kepada Allah baru syirik. Tapi kalau ada orang sujud kepada Allah tidak syirik. Tidak. Memang sujud bagian dari salat, tapi sujud juga ibadah. Punya dalil tersendiri. Oleh karena jelas sebagaimana orang sujud, orang salat kepada Allah itu syirik, demikian pula orang sujud kepada Allah syirik. Nah, ruku berdiri untuk mengagungkan orang yang datang. Ini pun masuk karena orang berdiri ketika salat, berdiri itu ibadah juga. Itu berdiri untuk mengagungkan. Nah, maka nilai gerakan-gerakan dalam salat tidak boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata gerakan berdiri untuk mengagungkan, gerakan ruku untuk mengagungkan, gerakan sujud untuk mengagungkan kepada siapapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup apalagi benda mati. Ini kita tidak bicarakan niatnya, terserah apapun niatnya. Biar main-main syirik. Nah, masalah main-main syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syirik kan? Di sini lihat bahayanya sandiwara itu. Suruku, syirik, sujud pada ini pada itu. Walaupun katanya untuk mengajari orang. Nah, sinetron Islami. Sujud pada ini. Sujud betul. Dia yang menyelamatkan orang tapi dia menjatuhkan dirinya kepada dalam kebinasaan. Belum lagi kalau dia berperan sebagai setannya. Ini lebar lagi. Dukunnya sebagai ini ya. Nah, dan merendahkan dirinya. Berperan sebagai binatang dan lainnya merendahkan dirinya sendiri. Maka dikaramna Bani Adam kata Allah Subhanahu wa taala. Semua kami telah memuliakan anak Adam. Maka jelas di sini kapan suatu dalil, suatu ibadah perkara tetap pasti sudah dia ibadah dengan dalil yang tegas, al-Qur'an pun hadis sahih, maka kapan dipalingkan kepada Allah walaupun sedikit, maka sudah dihukum syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar atau syirik akbar dilihat dari bentuk ibadah tersebut. Bentuk ibadah tersebut. Baik. Kemudian di sini mungkin sebagian orang ada yang bertanya, kenapa orang ini bisa masuk neraka ketika dia menyembelih? Padahal di sini zahirnya dia dipaksa. Kalau tidak dibunuh, kan begitu? Kalau tidak dibunuh. Padahal orang yang terpaksa bisa disuruh mengucapkan kekafiran. Kalau kamu terucapkan saya bunuh. Ini ada keringanan, boleh diucapkan. Sebenarnya sahabat Ammar bin Yasir dulu mengucapkan kekafiran. Ada keringanan bagi dia. Tapi kenapa di sini masuk neraka? Ada dua jawaban disebutkan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, kata beliau, dalam hadis ini tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa dia dipaksa. Ya kan? Karena ucapannya bagaimana? Hanya digambarkan bahwa ada satu kaum memiliki sembahan, dia tidak akan biarkan orang lewat sampai dia menyembelih. Sifatnya. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya mereka berkata kepada orang tersebut, qarib, menyembelih. Dari kata menyembelih, kalau tidak saya bunuh. Jadi ada satupun dalil dari hati ini bahwa dia yang diancam. Sekedar di walaupun dia diancam, belum tahaqqaq, artinya belum pasti kematian mendapat dirinya. Dan rukhsah, boleh yang mengucapkan kekafiran atau berbuat kesyirikan, itu nanti boleh ketika sudah tahaqqaq, pasti sudah mati kalau tidak melaksanakannya. Pistol sudah tarik tatuknya, dipasang di kepalanya. Tinggal ditarik. Tahaqqaq sudah pasti mati. Maka sini boleh, baru boleh untuk ini mengucapkan kekafiran, mengucapkan kesyirikan. Nah, walaupun dia kalau dia ingin mengorbankan dirinya lebih utama tentunya. Dia ingin mati yang penting tidak mengucapkan kesyirikan jelas lebih utama. Tapi ada keringanan, boleh bagi dia untuk mengucapkannya. Nah, di sini baru sekedar diancam. Misalnya kita juga sekarang dikatakan, ayo kalau minum khamar, kalau tidak saya ini. Baru diancam seperti itu belum boleh. Belum ada keringanan. Nanti kalau sudah jelas pasti akan terbunuh dan lain-lainnya baru.
Demikian pula keadaannya di sini. Orang yang masuk neraka karena baru keluar, kalaupun dianggap ancaman baru keluar diancam, belum diperlakukan apa-apa dirinya. Kan begitu. Ini jawaban yang pertama, sehingga dia pun tidak diberikan keringanan. Jawaban yang kedua, para ulama disebutkan bahwasanya ini adalah syariat umat terdahulu, umat sebelum Islam. Umat sebelum Islam dari keringanan seperti itu. Tidak boleh ucapkan kalimat kekafiran walaupun dipaksa. Adapun syariat umat Islam syariatnya yang mudah dan lebih merahmati. Diberikan keringanan bagi mereka umat Islam. Kalau dipaksa bagi dia untuk mengucapkan kesyirikan, dia boleh. Kalau dia diancam atau sudah pasti baginya akan dibunuh. Nah, jadi ini kejadian ini terjadi pada umat sebelum Islam. Kemungkinan syariat orang Yahudi, karena Yahudi syariatnya lebih keras daripada syariat Islam. Adapun Nasrani terlalu lembek. Nah, dari sini jelas menunjukkan bahwasanya penyembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah. Adalah ibadah, sehingga walaupun dia menyembelih dengan lalat pun sekalipun itu sudah termasuk dalam kategori kesyirikan. Dari sini kita lihat bagaimana pandainya iblis. Nah, dari sisi dia tahu bahwasanya inti penyembelihan itu adalah ta'zim, mengagungkan. Bukan intinya dari penyembelihan itu besar tidaknya, banyak atau tidaknya darahnya yang mengalir, bukan itu intinya. Tapi intinya orang menyembelih untuk mengagungkan. Maka tak kala si musafir tidak punya suatu apa-apa, diskusikan, menyembelih tetap, walaupun dengan seekor lalat. Lalat. Nah, berapa darahnya? Berapa tetes? Nah, tapi lihat, yang diinginkan sekali lagi dalam menyembelih hanyalah ta'zim, niat dalam diri orang yang mengerjakannya berupa pengagum kepada siapa yang dia sembelih untuknya. Karena Allah menyatakan la yanallahu luhumha wala dimauha. Allah tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Artinya tidak butuh darah dan daging itu Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan. Tapi walakin yanaluha taqwa minkum. Tapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Niatnya, ta'zimnya, pembesarannya, keagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai bab ini. Bab ad-dabah liwairillah. Kemudian di sini ada perkara yang disebutkan, di sini disebutkan oleh penanya kepada Syekh Salih bin Abdul Al-Syekh tentang seorang yang menyembelih kemudian dibagi-bagikan untuk orang miskin. Tujuannya untuk mengangkat bala. Apakah boleh niat tersebut? Saya terangkan beberapa sembelihan yang boleh di situ, yaitu sembelihan untuk Allah berupa misalnya Idul Fitri, Idul Adha, atau musim-musim haji, berupa penyembelihan. Dan ada juga sembelihan yang sifatnya boleh mubah, misalnya untuk dimakan-makan dagingnya saja, ini boleh. Ada sembelihan yang sifatnya sunnah maupun wajib. Di sini sekarang niatnya dia menyembelih untuk mengangkat bala, untuk mengangkat bala. Baik. Jawabannya dirinci. Nah, kalau penyembelihan itu dia inginkan mimba sedekah, dia bagi-bagikan untuk mimba sedekah. Tapi dia laksanakan hal tersebut untuk mengangkat, untuk mencegah
suatu kejelekan yang akan menimpa dirinya, atau ingin mengangkat kejelekan yang sudah menimpa dirinya atau keluarganya, maka ini hukumnya terlarang, diharamkan oleh para ulama. Nah, jadi ada satu perkara sudah pasti kena ini, kemungkinan besar sudah kena ini, bangkrut, apa dan seterusnya, sudah kemungkinan besar. Nah, atau ada perkara-perkara yang sudah terkena dia mau angkat, maka dia sengaja menyembelih terus dibagi-bagikan, gunanya agar niatnya agar ini terangkat atau dia cegah apa yang mau datang jelek itu dia cegah. Maka ini hukum tidak boleh. Nah, adapun kalau tidak ada niat seperti itu, nah, sekedar dia untuk sedekahkan saja menjadi sedekah. Nah, yang diharapkan semoga yang sedekah ini Allah SWT memperbaiki kehidupannya, Allah memberikan kesejahteraan pada dirinya, maka ini insyaallah tidak mengapa. Dan dibedakan dua niat tersebut. Dibedakan dua niat tersebut. Ya, karena sebagian orang ada yang menyembelih ketika ada anak yang sakit, dia menyangka yang sakit itu gara-gara jin. Ada anak bayi misalnya sakit, ini gara-gara ini. Nah, ada orang dewasa sakit, anaknya sakit, dikatakan gara-gara ini. Akhirnya dia menyembelih. Nah, maka ini adalah perkara yang terlarang. Ini adalah perkara yang diharamkan. Nah, dan untuk menutup pintu ke arah penyembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penyembelihan kepada jin-jin tersebut. Walaupun asalnya dia menyembelih untuk Allah. Tapi gunanya untuk menahan, mencegah bahaya yang akan datang atau mengangkat kejelekan yang akan datang, yang telah menimpa dia. Nah, tapi kalau niatkan secara umum, saya niatkan untuk sedekah, dan dengan sedekah ini semoga akan baik, akan begini dan lain-lainnya, akan diberikan kesejahteraan, maka tidak masalah. Masuk dalam dalil umum. Baik. Kemudian juga dari perkara yang sering terjadi, bentuk-bentuk penyembelihan untuk syukuran. Naik rumah syukuran, sembelih sesuatu, walaupun hanya sekedar ayam, berhasil syukuran, wisuda syukuran. Baik. Ini jawab untuk penyembelihan di sini. Nah, apa hukum penyembelihan di situ? Sebelumnya, asal kesyukuran itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuru rabbakum, bersyukurlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, dan kesyukuran itu sebenarnya ma'ruf diamalkan atau dikerjakan dengan hati berupa mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan lisan yaitu mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dengan amalan. Dan cara bentuk amalan yaitu dengan menyembelih, dengan melaksanakan syukuran misalnya rumahnya rumah baru, lulus dan seterusnya, itu adalah perkara yang merupakan nikmat bagi dirinya, dia bersyukur. Kemudian dia pun melaksanakan amal tersebut. Cuma ingat, suatu amalan kalau datang dari secara umum maka tidak boleh dikhususkan kecuali ada dalil. Sekarang perintah bersyukur umum, maka tidak boleh dikhususkan dengan acara-acara seperti itu. Makanya kalau membiasakan acara tersebut, mengharuskan dan mengilzamkan perkara tersebut, setiap kali ada perkara-perkara yang merupakan nikmat bagi dirinya, ini masuk dalam kategori bid'ah. Tapi kalau sekali-sekali ada syukuran, mumpung ada kebetulan ada rezeki, ya sudah. Nah, tapi kalau diharuskan seperti orang sekarang dari yang nampak kenyataan di masyarakat, naik rumah mengharuskan dirinya. Kalau tidak, seakan-akan tidak afdal tinggal di rumah tersebut, minimal onde-onde. Nah, ini satu perkara yang tidak sudah, karena mengilzam dirinya. Kan begitu. Kalau sekedar untuk ini, syukur ini, kebetulan ada rezeki dan lain-lain. Sekedar bukan untuk mengilzam diri, sekedar untuk bersyukur betul. Makanya orang masalah. Kita tidak ingkari kesyukuran untuk syukuran seperti ini. Tapi kalau mengilzam menjadikan sebagai adat, kebiasaan, setiap kali ada kejadian-kejadian penting atau ada maka mengilzam mengharuskan dirinya, maka ini adalah bentuk-bentuk yang terlarang dan memberatkan diri sendiri. Nah, baik. Kemudian dari perkara ini menyembelih ketika ada kematian. Orang silakan sekarang takziah. Walaupun ini adalah penamaan yang zalim.
Takziah Islam seperti itu modelnya. Kalimat takziah disyaratkan asalnya. Takziah, cuman caranya adalah dengan cara memberikan hiburan kepada orang yang mendapatkan musibah atau keluarganya tersebut, ya, dengan diberikan uang, dibuatkan makanan, atau minimal dihibur dengan kalimat-kalimat yang baik, itu saja. Tidak ada lebih. Nah, tidak lebih. Kalau menyembelih dalam perkara-perkara itu, dalam acara-acara seperti itu, maka ini adalah perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang. Nah, sekali lagi terlarangnya bukan karena asal dagingnya yang haram dimakan, tapi karena acaranya. Karena acaranya. Saya kira ini ma'ruf dan malum. Bahkan menyembelih ketika kematian tersebut masuk dalam bentuk-bentuk niyah, meratapi mayat. Bentuk-bentuk meratapi mayat sebenarnya diterangkan oleh para ulama, bahkan sahabat ijma dalam masalah itu. Kata para sahabat, kami menganggap al-julus wal akal, duduk-duduk dan makan di rumah orang yang mendapatkan musibah dihitung sebagai niyah. Jadi syaratnya niyah itu ada dua syarat, duduk dan makan. Kalau sekedar duduk-duduk itu Allah alam, kata Syekh Saleh, tidak masuk dalam bentuk niyah. Sekedar datang situ duduk. Nah, maka itu tidak bermasalah. Karena ucapan pemberian kabar gembira atau menghibur orang yang terkena musibah tidak mungkin terhasilkan kecuali orang duduk di situ. Ya kan, masa langsung datang berdiri terus pulang. Tidak ada duduknya. Nah, maka sekedar duduk-duduk itu tidak terlarang dalam acara-acara seperti itu. Kematian tidak terlarang duduk di situ. Yang terlarang hanyalah kalau duduk dibarengi disertai dengan makan atau minum. Baik. Selesai masalah ini. Kemudian paragraf selanjutnya masih berkaitan dengan masalah penyembelihan, dan ini sebagai bentuk penyempurnaan sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sekaligus penyempurnaan ibadah secara umum. Kata beliau rahimahullahu taala, babun la yuzbahu lillah fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat tersebut biasa disembelih untuk selain Allah. Ya, pada tempat biasa orang musyrik menyembelih untuk selain Allah di situ, maka di tempat itu tidak boleh menyembelih juga, walaupun untuk Allah. Dan ini kesempurnaan berbarok dari syirik. Bukan hanya menjauhi orangnya, menjauhi pelakunya, menjauhi tempat-tempatnya, berbarok dari siapa yang disembah, tapi juga menjauhi tempat-tempat kesyirikan tersebut. Sebenarnya Rasulullah SAW dilarang untuk sholat di masjid, tapi masjid yang dibangun di atas permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid dirar, masjidnya orang-orang munafik, tempat orang munafik merencanakan makar pada umat Islam. La taqum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Jangan engkau sholat di dalam masjid tersebut selama-lamanya. Masjid yang dibangun ketakwaan lebih berhak engkau sholat di atasnya. Nah, itu masjid dirar. Lihat ini masjid saja ini. Masjid asalnya untuk tempat penyembahan untuk Allah ini. Tapi berhubung di dalamnya digunakan orang-orang munafikin untuk membuat makar kepada kaum muslimin, Rasul dilarang sholat dalamnya. Maka yang lain kalau yang asal tempatnya sudah tempat kesyirikan, maka tidak boleh di situ orang beribadah, walaupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh menyembelih di kuburan-kuburan, walaupun menyembelih kepada Allah. Kalau di kuburan tersebut biasa orang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih di bangunan-bangunan, walaupun untuk Allah. Kalau di bangunan tua tersebut terdapat, yaitu orang biasa menyembelih untuk Allah di situ, untuk jin-jin. Tidak boleh menyembelih Allah di sungai-sungai. Yang biasa di sungai tersebut orang-orang biasa mempersembahkan sesajen untuk penghuni sungai katanya. Dan seterusnya. Tempat-tempat mana yang merupakan syiar-syiar kekafiran, maka tidak boleh menyembelih di situ. Walaupun mereka tidak menyembelih, sekedar menyembah di situ tempatnya, tetap tidak boleh menyembelih. Baik,
Sekali lagi sebagai kesempurnaan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus penyempurna dalam kaifiat menyembelih. Tidak boleh ada tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk menyembelih di situ. Sip. Terima kasih. Lima. Dan penyembelihan di sini adzabah umum atau sembilan wajib, 9 sunnah, 9 mubah, 3 untuk dimakan-makan saya tidak boleh tetap. Walaupun bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan niat ibadah. 3 harus dimakan-makan juga tetap tidak boleh. Umum. Nah. Baik. Kemudian di sebagian nuskhah dari kitab ini judulnya la yuzbahu lillah pakai bi makanin yuzbahu fi li ghairillah pakai ba. Iya. Nah. Dan ba yang diingkan di sini adalah ba bermakna al-mujawarah. Iya. Nah, misalnya katakan marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Apakah saya tabrak dia? Tidak, tapi di sekitarnya, maksudnya dekat Zaid. Iya. Maka ba di sini artinya bermakna al-mujawarah, artinya dilarang untuk menyembelih untuk Allah di makan, di sekitar tempat yang disembelih untuk Allah di situ. Nah, maka kalau dibaca fi, maka terlarang di sini tempatnya. Misalnya kotaknya, apa namanya? Misalnya dia sebuah lingkungan ya. Iya. Lingkungan misalnya. Iya. Dipersiapkan yang khusus tempat itu. Tapi orang biasa menyembelih di tengah-tengah. Nah kalau pakai fi, maka di tengah dilarang. Tapi kalau bi belum tentu dilarang. Tapi kalau di sekitar-sekitarnya belum tentu, karena dilarang pakai karena harusnya pakai fi di tempat tersebut. Tapi kalau dibaca di makanin di tempat, artinya di sekitarnya juga. Harus keluar dari kompleks itu, dari lingkungan itu harus keluar. Nggak boleh di sekitarnya. Walaupun bukan di tempat pas orang menyembelih di situ. Nah, dan ini semuanya terlarang. Ada kompleks kuburan misalnya. Tidak semua kuburan disembelihkan tentunya. Satu saja sembelihan. Satu saja kuburan yang diagungkan di situ. Maka tidak boleh menyembelih untuk Allah di dalam lingkungan kuburan tersebut. Harus di luar. Walaupun bukan pada tempat kuburan itu yang disembelih padanya. Sebab di luar. Nah. Dan ini diambil dari kalimat bimakan pakai ba itu. Karena dan tentunya hal ini tidak ada masalah. Karena yang diinginkan di sini adalah bagaimana bentuk menjauhi musyabah kepada orang musyrik. Menyerupai orang musyrik kan begitu. Nah, dan tentunya kalau dia di situ, di sekitar situ, atau bahkan di pas di tempatnya ini sudah menyerupai orang musyrik. Dan juga menunjukkan kepada kita termasuk dalil wajibnya menyelisih orang musyrik. Wajibnya menyelisih orang musyrik hatta pada tempat, atau pada waktu. Walaupun niatnya tentunya beda. Jelas niatnya beda ya. Orang musyrik untuk sembahannya kita kepada Allah. Tapi karena berhubung ada kemiripan dari tempat maka dilarang. Menunjukkan menyerupai mereka bukan kalau dilaksanakan persis seperti dia, tapi mirip-mirip dengannya sudah terlarang. Tempatnya sama. Atau misalnya waktunya yang sama. Sebagaimana Rasulullah menyunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Asyura, 9 Muharram. 9 Muharram. Asalnya kan beliau berpuasa 10 Muharram. Maka dikatakan orang Yahudi juga berpuasa 10 Muharram. Kata Rasulullah, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Apa gunanya? Beliau apa gunanya turun syariat khusus tanggal 9 lagi? Gunanya agar tidak mirip dengan orang Yahudi puasa tanggal 10. Padahal tentunya niatnya berbeda, jauh niatnya. Cuma karena sama waktunya turun syariat khusus. Jangan sampai sama dengan orang Yahudi, turunnya itu tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga tidak mirip lagi. Karena orang Yahudi tanggal 10 saja. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya perkara menyelisih mukhalafah terhadap orang kafir, orang musyrik, ini asal Islam yang paling asil, yang sangat pokok. Sampai di situ turun syariat khusus, turun syariat baru hanya untuk mencegah musyabah ini, mencegah mirip ini.
Baik. Dan sini turun larangan. Menyembelih kepada Allah sudah bagus, beribadah. Tapi kalau di tempat-tempat yang orang musyrik biasa di situ, maka turun syariat khusus larang, jangan di situ. Untuk mencegah musyabah, keserupaan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Baik. Nah, dan tempat di sini umum, tempat apa saja? Tempat apa saja? Anggaplah misalnya ada sebuah bangunan, ataupun walaupun dikatakan di dalam lingkungan masjid, tapi dalam lingkungan masjid tersebut sudah masyhur orang menyembelih selain Allah di situ. Ini pun terlarang. Walaupun itu tempat-tempat yang merupakan tempat penyembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi bukan. Baik. Pikir dulu, insyaallah taala. Beberapa pertanyaan yang pekan lalu saya belum sempat mengecek jawabannya. Bagaimana hukum lomba-lomba Islam seperti adzan MTQ? Adapun adzan, kalau bagi anak-anak tidak masalah untuk mengajari mereka. Nah, lombakan musabaqah artinya untuk berlomba-lomba, termasuk dalamnya untuk taklim, memberikan taklim. Kalau untuk anak-anak tidak masalah. Tapi kalau orang sudah besar, nah, orang bodoh-bodoh, orang tidak mau sholat dia adzan. Soalnya juga untuk apa? Kalau bukan untuk riya. Mau mengajar sudah pintar, orang yang belajar pun sudah tahu, orang mendengarkan. Ini apalagi kalau bukan untuk sum'ah, ingin didengar, kan begitu. Demikian pula yang tikli lebih lagi. Datang nafsus dari Rasulullah melarang hal tersebut, dikatakan qari. Orang yang mengaji dikatakan qari, dan dia adalah termasuk bahan bakar neraka yang paling pertama kali masuk sebelum orang-orang kafir masuk. Ucapan-ucapan apa yang termasuk laknat? Kalau laknat secara khusus yang terlarang, yang besar dosanya itu yaitu kalimat laknat, saya melaknat kamu, itu kamu terlaknat, itu saja. Tapi kalau kalian mencerca, mencela, ini kita katakan tadi secara umum saja masuk, tapi tidak berlaku padanya dalil ancaman tentang laknat. Dia berlaku dalil tentang celaan saja. Besarnya dosanya tidak seperti laknat. Nah, dan boleh mencela orang kafir, bahkan orang pelaku maksiat terang-terangan boleh dicela, tapi laknat tidak boleh. Laknat tidak boleh. Bagaimana cara menyikapi orang tua, bapak yang sering keluar malam dalam kurung mengkartu, sehingga anak sering mencerca dalam hati? Tidak masalah kalau mencerca, itu tidak masalah. Dalam hati tidak masalah. Nah, dan kalau yang maslahat mengharuskan, maka tetap diberikan pelajaran, cuma dengan kalimat-kalimat yang baik tetap. Mungkin mencerca, tapi cercaan secara halus. Jangan terlalu kentara cercaannya. Nah, karena bagaimanapun orang tua juga, walaupun dia berbuat kesyirikan, tetap harus dilakukan dengan baik, apalagi sekedar maksiat seperti ini. Nah, Allah musta'an. Bagaimana caranya jika kita tidak mampu merubah sebuah kebid'ahan? Menyingkir dari situ, tinggalkan. Ingkar dengan hati. Bagaimana dengan orang yang di akikah, tapi tidak menyembelih kambing dan baru tahu nanti jadi mahasiswa dan tahu? Tidak masalah. Hukum menyembelih dalam akikah itu sunnah. Bahkan hukum akikah sendiri itu sunnah, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Walaupun tidak ada akikah, tidak masalah juga, sunnah hukumnya. Apabila menyembelih lalu mengundang, dalilnya hadits Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasul mengatakan, man ahabba an yansakha liwalidihi, siapa yang ingin menakikah anaknya. Dikatakan Rasulullah, siapa yang ingin. Ini menunjukkan sunnah. Seandainya wajib, dari katakan siapa yang ingin. Artinya kalau tidak ingin, ya tidak apa-apa, kan begitu. Dikaitkan dengan keinginan kita sendiri. Mau tidak? Nah, siapa yang mau? Maka begini. Ini menunjukkan tidak wajib, karena dikaitkan, digantungkan dengan keinginan kita sendiri. Kalau wajib, ya mau tidak mau harus, kan begitu. Apabila menyembelih lalu mengundang orang lain untuk makan, apakah mendapatkan 2 pahala? Menyembelih dan mengundang orang, atau hanya cuma mendapat 1 pahala? Menyembelih, catatan sembelihan yang mubah.
Jadi kalau sudah sembelihan yang mubah untuk mengundang ya satu pahala. Iya. Nah, kalau dia baca bismillah itu pahala tersendiri juga. Tapi mestinya yang dia dapatkan pahala secara umum niatnya untuk memberikan makan, itu pahalanya. Nah, kalau sembelihan yang mubah, ya mubah dapat pahala, kan gitu. Bagaimana hukumnya ketika sudah sholat baru ketahuan ternyata di celana atau pakaian terdapat najis? Apakah sholat harus diulangi? Tidak perlu diulangi, sudah siap. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah sholat, di tengah-tengah sholat datang Jibril memberitahu di sandalmu ada kotoran manusia. Beliau langsung lepaskan dan lanjutkan sholatnya, tidak diulangi, tidak bertahu. Nah, dalam hadits Abu Daud atau Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh sholat di dalam masjid yang biasa dipakai untuk menyembelih selain kepada Allah? Dihindari di sini. Dihindari sholat di situ. Walaupun kalau ada sholat di situ, insyaallah taala cuma dihindari. Ingatkan. Cari masjid yang lain. Bagaimana hukum nazar dengan menyembelih? Misalnya kalau lulus maka bernazar untuk menyembelih seekor ayam. Asal nazar itu berbeda. Nazar yang sepertinya ini namanya nazar bil muqabil. Nazar karena ada yang dia minta pembalasan. Kalau saya begini maka saya begitu, maka saya begini, kalau saya begini saya akan melaksanakan ini. Ini namanya nazar yang minta pembalasan. Hukumnya berbeda pendapat dengan para ulama. Cuma dua pendapat, tidak ada pendapat yang ketiga. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu saja. Jadi menunjukkan asalnya memang tidak bukan kebaikan untuk dilaksanakan. Karena kalau bukan makruh haram, itu saja hukumnya. Tidak ada pendapat yang mengatakan boleh di kalangan para ulama. Nah, dari hadis Rasulullah, innahu la ya'ti bi khair atau inna la yastakhriju minal bakhil. Innahu la ya'ti bi khair, inna ma yastakhriju minal bakhil. Nazar yang minta balasan seperti ini tidak mendatangkan kebaikan, tapi dikeluarkan hanya dari orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena nanti mau menyembah kalau diberikan sesuatu, ya kan? Nanti kalau lulus nanti kami baru mau. Nah, bahkan ulama mengatakan hukumnya haram, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan nazar seperti ini. Nah, cuman Allah alam sebenarnya ulama menguatkan hukumnya makruh. Sekarang anggaplah kita katakan makruh. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur dia ucapkan, maka sudah terkait, sudah syah nazarnya. Nah, kapan dia lulus? Wajib dia menyembelih seekor ayam. Walaupun asal nazarnya makruh. Cuma kalau sudah terlanjur diucapkan, maka wajib dia kerjakan. Kalau terjadi, man nazar oleh Allah falyuti'hu. Saya bernazar untuk mentaati Allah, maka dia taati. Nah, menyembelih untuk Allah kan taat, maka harus ditaati. Bagaimana hukum puasa nazar? Seperti itu pula hukumnya puasa nazar. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan yang diagung-agungkan oleh masyarakat sekitarnya? Bahkan pada hari tertentu kuburan tersebut dimandikan. Nah, ini haram sholat di situ dan tidak syah sholat di dalamnya, harus diulang. Jangan yang diagungkan, yang tidak diagungkan pun batal sholat di situ. Biar tidak diagungkan. La tusalli lil qubur kata Rasulullah SAW. Wala tajlis alaiha. Jangan sholat ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Ada kejadian di Kendari. Ada ibu memindahkan kuburan bayi dengan mengangkat tanah di daerah kuburan tersebut karena tidak mendapat tulangnya. Nah, ini juga termasuk perkara yang bermasalah. Nah, dilihat apa tujuannya itu. Ya, kalau itu masalah yang tidak besar tidak boleh. Apalagi muslim. Nah, atau bahkan kafir sekalipun, kalau ada masalah yang besar tidak boleh dipindah-pindahkan. Makanya sebelum menyembelih, sebelum menguburkan, dikuburkan di tempat yang layak, di kuburan kaum muslimin. Jangan sekedar kuburkan saja. Nah, ini di antara akibat jelek orang menjalankan sunnah. Dan antara sunnah Rasulullah SAW itu ada kuburan Islami yang orang dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Para sahabat dikuburkan di belakang rumahnya masing-masing. Di Kuba, di Baqi. Kuburan para sahabat. Karena orang meninggalkan sunnah ini, ya begini akibatnya. Banyak kejelekan-kejelekan yang muncul. Mau dikuburkan sendiri di rumahnya, ada yang mau di samping masjidnya. Tujuannya apalagi kalau bukan ria, sudah dianggap ini yang membangun ini, orangnya yang membangun. Atau dengan niat apa saja. Allah Ustaz. Kapan bisa diadakan penyembelihan? Apakah hanya pada ibadah haji atau kurban saja? Tidak, kapan saja. Sekarang juga bisa. Punya kemampuan sekarang waktu ini maksudnya. Mau menyembelih. Sembahyang sunnah. Adapun yang wajib memang itu pada Idul Adha dengan
sembelihan bagi haji yang hajinya haji ifrad. Atau secara umum seluruh jamaah haji, cuman berbeda waktu-waktu penyembelihan hadiahnya. Apa hukum sholat di gereja? Akan datang di penjelasannya. Insyaallah taala pekan depan. Apa hukum mengubah gereja menjadi masjid? Kalau yang tidak terpakai dan dikuasai oleh Islam memang tidak masalah, bagus. Bagaimana dengan daging sembelihan yang diniatkan untuk mengangkat balak tersebut seperti apa yang diterangkan tadi? Apakah hal untuk makan? Dihindar dimakan. Dihindar dimakan. Walaupun dia niatkan apalagi banyak orang seperti itu dia niatkan karena yang mengganggu orang saat itu adalah jin. Maka disembelih untuk itu. Maka dihindar dimakan. Bagaimana jika orang yang terkena musibah sendiri yang menyajikan makan dan minum sebagai penghormatan kepada tamu, tidak ada niat itu? Terkena musibah apa? Musibah kematian. Atau musibah, kalau musibah kematian biar dia sendiri yang sediakan, tetap tidak boleh. Kalau takziah intinya bukan dari siapa-siapa, saya sendiri yang menyediakan, saya mampu, saya tidak kesulitan orang kaya, ini tidak ada masalah kaya tidaknya, ini terlarang makan itu. Adapun kalau musibah dia misalnya tertabrak, sakit, tidur di rumah, datang orang menjenguk, dia sediakan makan, tidak masalah, ini tamunya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah membolehkan musik. Bagaimana tanggapan Ustaz? Bawakan ucapan beliau. Saudara yang ngaku. Di mana kitabnya? Saya akan cari. Bagaimana kalau dalam acara takziah biaya untuk makan ditanggung bukan dari pihak jenazah? Tetap. Karena alasannya para sahabat duduk dan makan. Para sahabat tidak komentar siapa yang biayai. Pokoknya duduk dan makan. Apakah menghadiri orang yang meninggal termasuk takziah yang disyaratkan? Iya, menghadiri orang meninggal. Salah. Mensolati, memandikan, mensolati dan siapa yang menghadiri jenazah sampai disolati terus dia pulang, maka pahalanya 1 qiraat, 1 gunung emas. Siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Dalam hadits Abu Hurairah dan Bukhari. Menghadiri namanya bagus takziah. Apakah itu takziah? Bagaimana takziah yang disyaratkan? Itu tadi, datang mengucapkan belasungkawa atau minimal ucapan-ucapan baik, memberikan kabar gembira. Dan kata para ulama, ucapan yang paling baik adalah ucapan yang diucapkan Rasulullah kepada anaknya Zainab ketika cucu beliau meninggal. Ittaqillaha wahtasib. Itu kalau laki-laki. Ittaqillah wahtasib. Bertakwa kepada Allah dan berharaplah pahala. Kalau perempuan, ittaqillaha wahtasibi. Seperti itu. Atau dia punya mampu keuangan, dia kasih uang, atau makan dibuatkan makan. Berikan nasihat kami betapa pentingnya membuat surat wasiat. Penting surat wasiat tersebut, terutama bagi yang memiliki harta. Tapi kalau wasiatnya secara umum artinya ingin mewasiati orang yang keluarganya akan ditinggal, maka tidak masalah dia buat sekarang misalnya, karena kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Tidak masalah dia buat. Dia menukil dari kitab-kitab para ulama, ini akidah saya, dan seterusnya. Atau hal-hal lain yang ingin diperingatkan kepada keluarganya, tidak masalah itu. Bolehkah surat wasiat disimpan dalam komputer? Tidak masalah. Bagaimana dengan wasiat yang cuma diucapkan dengan lisan saja? Ini tidak apa-apa. Sehari sebelum Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, biasanya masyarakat menyembelih ayam untuk makan. Apa hukumnya sembelihannya? Kalau Idul Fitri, batal puasanya. Karena sebelum Lebaran Idul Fitri masih puasa orang. Kalau sudah selesai, maksudnya apa nih sehari sebelumnya? Sehari sebelumnya kan puasa. Atau malamnya. Tergantung apa niatnya. Kalau dia jadikan khususan sebagai ritual tersendiri, ini beda. Sebagai ritual tersendiri. Sebelum Idul Fitri harus ada ritual. Menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi ayamnya dipakai baca-baca sebagai arit istilah pada Lebaran. Ini juga tidak boleh dimakan, karena acaranya acara beda.
Bagaimana kalau ikhwah menyembelihkan ayam tetangga lebaran, tapi dia pakai untuk baca-baca dan kita mengetahuinya? Ya, tidak boleh, jangan dipotongkan kalau tahu. Nah, kalau tahu jangan dipotongkan. Bagaimana dengan orang yang meninggal tersebut tidak pernah sholat hanya pada hari raya Jumat dan hari ada hari apakah boleh menghadiri azannya? Ini tidak masalah. Iya. Asalnya boleh, kecuali bagi orang yang memberikan pelajaran. Artinya agar masyarakat tahu ini orangnya begini, agar dari mencontoh. Buktinya kenapa? Buktinya si fulan tidak hadir dan tajanya. Ini tentunya kalau dia menjadi suatu teladan, dia dijadikan patokan di masyarakatnya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Malah membuat kejelekan pada dirinya sendiri. Kenapa dai salafi tidak pernah turun mendakwai tukang beca atau para pemulung, padahal mereka memiliki ilmu? Tidak seperti jamaah tabligh yang tidak memiliki ilmu. Baik. Pertama, tentunya mendakwai turun ke situ, ini ada perkara yang bagus. Perkara yang bagus, tidak ingkari. Siapa yang sanggup turun mendakwai tukang becak dan pemulung, pada ahsan, semua telah berbuat baik ya. Tentunya kalau dilakukan dengan latihan ilmu. Cuman hal tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apakah hal tersebut ada maslahatnya? Artinya akan ada tidak maslahat yang terhasilkan. Dibandingkan kalau kita mengajari orang yang sudah siap memang belajar. Kita menghabiskan 1-2 jam untuk mendakwai orang yang misalnya belum ini dan itu, bahkan mungkin tidak paham dan lain-lainnya. Dibandingkan dengan 1-2 jam mengajari orang yang siap menerima ilmu. Nah, tapi kalau bagi seorang alim yang luas waktunya dan tidak masalah, kita tidak ingkari dan kita tidak melarang. Cuma tadi kita katakan dilihat sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau sanggup dan lain-lainnya, kenapa tidak? Nah, cuma tadi saya katakan jumlah dai terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah mad'u yang akan didakwai. Dan ketika orang berdakwah juga punya prioritas, yang paling penting kalau yang paling penting setelahnya. Kemudian tentunya diprioritaskan orang yang memang siap menerima ilmu dan lebih mendatangkan manfaat daripada orang yang kurang siap. Bukan artinya kita katakan tidak boleh dakwah yang lainnya, tidak. Yang justru mungkin saya dari orang-orang yang kita didik ini, orang yang sudah siap ini, dia bisa terjun ke bawah karena dia mungkin waktunya lebih luas, tanggung jawabnya terhadap dakwah lebih sedikit. Adapun orang yang alim, orang berilmu seperti para ulama di zaman misalnya, terlalu banyak umat yang mereka urus, kan begitu, masalah umat. Nah, mereka yang mengajari orang-orang yang mana orang-orang ini akan terjun nanti ke bawah. Orang-orang yang terjun ke bawah ini kalau tidak sanggup saya karena terlalu banyak yang lagi mau diurusi dai, dia ngajarilah orang yang diajari itu lagi akan terjun ke bawah, terus seperti itu. Tapi yang memiliki waktu luang, dia berdakwah kepadanya. Cuma yang tadi kita katakan, kalau semua orang mau diurus satu persatu, nah maka itu adalah perkara yang agak sulit. Dan sekali lagi ini bukan kita artinya menutup pintu kebaikan pada mereka, tidak. Tapi mereka datang, apalagi para ulama mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Bukan dia yang datang. Nah, apalagi sekarang saran-saran terlalu besar, terlalu gampang kalau ingin mendapatkan ilmu. Jangan dikaitkan dengan Rasulullah yang datangi kaum-kaum. Memang karena dulu mereka tidak Islam dan sarana-sarana atau pendukung-pendukung beliau tidak ada, maka harus beliau yang datang. Nah, sekali lagi kita katakan ini mendakwai orang seperti ini bukan suatu perkara yang kita larang misalnya, bahkan kemusamaan bagi orang yang mampu. Nah, cuma itu ada kadang bagi sebagian orang-orang, sebagian dai yang lebih memprioritaskan perkara yang jauh lebih utama dan tentunya maslahatnya lebih tahakkuk, lebih terhasilkan. Dan sekali lagi ketika kita seperti ini, bukan artinya kita cueki atau kita menutup pintu kebaikan pada mereka, tidak sama sekali. Nah, kenapa sebagian dai salaf di Indonesia banyak menyesatkan dai salaf yang lain yang membela Ihya Utsura? Padahal masalah ini juga terjadi perselisihan di kalangan Ahlussunnah. Baik, sebelumnya di sini banyak menyesatkan dai salafi yang lain yang membela Ihya Utsura. Nah, padahal masalah ini juga terjadi perselisihan di kalangan ulama Ahlussunnah. Nah, sekarang begini saja, sebelum kita menjawab, tentunya orang yang mengucapkan tersebut harus mendatangkan bukti. Mana dalilnya atau minimal ucapan satu ulama Ahlussunnah yang bersisi dalam masa ini. Para ulama Ahlussunnah zaman ini sepakat Ihya Utsura itu yayasan yang merupakan yayasan bidah. Pimpinan Abdurrahman Abdul Khaliq di Kuwait
Abdurrahman bin Khalid pernah dikritik, dikatakan mubtadi oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian karena Abdurrahman bin Khalid tidak ridho dengan hukum Syekh Muqbil, dia rekam suara Syekh Muqbil tersebut atau dituliskan begitu, dikirim ke Syekh Albani. Tujuannya untuk adu domba. Nah, karena mungkin dia lihat Syekh Albani agak lembut pada dirinya, maka Abdurrahman bin Khalid tulis pernyataannya Syekh Albani, Syekh Muqbil yang mengatakan dirinya ahli bidah, dikirimkan Syekh Albani. Tujuannya agar Syekh Albani melindungi dia untuk mengadu domba. Maka Syekh Albani menyuruh Syekh Ali Hasan yang ketika itu juru tulis beliau mengatakan, tulis, saya setuju dengan perkataan Syekh Muqbil 100%. Nah, maka ini jelas banyak sekali pernyataan. Kalau mau lihat, inilah akibat dari tidak mau membaca buku-buku bantahan para ulama. Mengatakan hati itu keras, kalau suka senang baca-baca buku bantahan. Nah, buku bantahan Sunnah, kalau antum lihat di dalamnya bukan sekedar bantahan, tapi berisi ilmu dalamnya. Berisi ilmu. Nah, berisi ilmu bagi orang yang tidak tahu, orang yang setengah tahu, bahkan orang yang paling tahu pun tetap butuh pada buku tersebut. Tetap ada pasti diambil faedah di dalamnya. Kadang ada orang ambil faedah dari sisi bahasa, kadang diambil faedah dari sisi nahwu, kadang diambil faedah dari sisi fikih, kadang diambil faedah dari sisi akidah, kadang diambil faedah dari sisi hadis, kesahihan tidaknya. Itu ada pada buku bantahan mereka. Maka bukan sekedar bantahan isinya, ilmu besar di dalamnya. Nah, maka dibaca hal tersebut. Insyaallah dia akan dapatkan bahwa ulama sepakat di zaman ini. Kalau ada yang tidak sepakat, siapa ulamanya? Nah, dan tentunya ulama Ahlussunnah juga. Nah, bukan ayat Al-Qarni, para al-Hawali, sama Lauda. Mereka itu syabab, kata para ulama, pemuda-pemuda saja. Apakah ular bisa disembelih dan dimakan? Tidak boleh. Taring. Nah, dan juga termasuk hewan yang dibolehkan dibunuh. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang jika mendapatkan musibah kematian bagi keluarganya, mengundang orang lain untuk tadarus Al-Quran hingga 30 juz? Dan bagaimana dengan orang yang ikut dalam perkara tersebut? Ini dia niyaha, martabi mayat, kumpul-kumpul di situ, dan pahala mengaji kepada orang meninggal tidak akan sampai. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, tidak akan sampai. Nah, dan dalilnya terlalu panjang. Baik. Sekian itu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.